Apa kabar saudara? Semua diberkati luar biasa, amin. Kita bersuka cita di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Puji nama Tuhan Yesus Kristus, senang sekali bisa melayani Bapak Ibu Saudara pada pagi hari ini. Mari sama-sama kita mau siapkan hati kita mau kasih yang terbaik di hadapan Tuhan. Setiap pujian, penyembahan kita, hidup kita, hati kita di hadapan Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus buat kebaikan-Mu yang tak pernah habis dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami menjadikan kami milik-Mu yang berharga Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan buat kebaikan-Mu Tuhan. Sampai detik ini kami terus melihat kebaikan Tuhan terjadi atas hidup kami. Sampai detik ini kami melihat kemurahan Tuhan terus melimpah atas hidup kami. Maka tiba saatnya Tuhan kami bawa setiap syukur kami di hadapan-Mu Tuhan. Urapi pakai setiap kami Tuhan. Lidah bibir hati kami Tuhan untuk memuji menyembah Tuhan. Biar hari ini ada puji-pujian menyenangkan hati Tuhan Yesus. Biar hari ini hanya ada puji-pujian yang memuliakan nama Tuhan Yesus. Maka Tuhan Yesus yang tuntun ibadah ini Tuhan dari awal pertengahan hingga akhirnya Tuhan Yesus. Ada kuasa yang luar biasa, yang sakit disembuhkan, yang beban berat terima pemulihan. Bahkan setiap kami yang merindukan jawaban doa dari Tuhan Yesus. Tuhan yang berikan jawaban doa yang terbaik di waktunya Tuhan yang terbaik. Hanya dalam nama Tuhan Yesus yang siap untuk menyembah Tuhan. Sama-sama kita katakan amin. Kita berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Kasih Tuhan Yesus. Kasih Tuhan, jadikan kami kesukaan-Mu Tuhan. Janji-Mu untuk masa depanku, Kau mengurapiku penuh kemuliaan, bagai bintang yang bersinar, terangi jalan hidupku. Oh Yesus, Kaulah segalanya. Oh Yesus, terima kasih Tuhan Yesus.
janjimu untuk masa depanku. Kau mengurapiku. Penuhi hati kami, penuhi hidup kami Tuhan dengan kemuliaan-Mu. Sama-sama saya undang kita bangkit berdiri, Bapak Saudara. Bagai bintang yang bersinar, terangi jalan hidupku. Oh Yesus, Kaulah segalanya. Yesuslah segalanya. Sehingga berlari janjimu untuk masa depanku. Kau mengurapiku, penuh kemuliaan. Bagai bintang yang bersinar, terangi jalan hidupku. Oh Yesus, Kaulah segalanya. Kalikan Yesus segalanya. Oh Yesus, Kaulah segalanya. Oh Yesus, Kaulah dari hati kami yang mengasihi-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami dimampukan mengasihi karena Kau yang terlebih dahulu mengasihi setiap kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mau katakan Kau yang besar, Kau yang terlebih besar Tuhan.
lebih besar. Kasih Tuhan Yesus. Great is Jesus in me. Great is Jesus in me. He lives in me. He lives in me. Biarlah bersama. Great is Jesus. Great is Jesus in me. Great is Jesus in me. He lives in me. Now and forevermore. Great is Jesus. Great is Jesus in me. Yang besar, yang besar. Hanya Yesus Tuhan. Oh, great Jesus. He lives in me. He lives in me. Great is Jesus in me. Great is Jesus.
kasih Tuhan. Kau yang lebih besar di dalam kami Tuhan, selama-lamanya. Maka Tuhan kami mau lebih lagi memuji-Mu pada hari ini. Bersorak-sorai bagi kemuliaan nama-Mu. Menyenangkan hati-Mu Tuhan. Hanya dalam nama Tuhan Yesus yang siap memuji Tuhan lebih lagi kita katakan. Amin. Berikan tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan Yesus saudara. Boleh jumpai kiri kanan depan belakang, berikan salam. Katakan selamat hari Minggu, Tuhan Yesus mengasihi-Mu. Kita boleh bersama-sama memuji Tuhan. Bersukacita buat hari yang baru Tuhan boleh sediakan bagi kita. Haleluya. Mari saudara, kita bertepuk tangan sama-sama pagi hari ini. Angkat tanganmu, angkat suaramu. Kita bersukacita. Terima kasih Tuhan. Di dalam Tuhan kami boleh katakan sama-sama. Ku tak pandang dari kejamanan, asal kau berdiri atas firman-Nya. Bila hatiku seperti hatiku, katakan engkaulah saudara dan saudariku. Ku tak pandang dari suku mana, asal kau berdiri atas firman-Nya. Bila hatimu seperti hatiku, katakan engkaulah saudara dan saudariku. Boleh bersama-sama matamu sambil katakan, dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Cintaku adalah, cintaku adalah. Dalam Yesus kita bersaudara. Di dalam Tuhan, dalam Yesus kita bersaudara. Oh haleluya. Dalam Yesus kita bersaudara. Cintaku adalah, cintaku adalah. Tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Bukan karena keadaan kita saudara, kita bersuka cita. Semua karena janji Tuhan, amin. Tetap percaya, tetap mengasihi Tuhan. Kita boleh bersama-sama merasakan kebaikan Tuhan, haleluya. Sama-sama gereja Tiberias, satu suara kita. Di dalam Yesus. Oh haleluya. Sama-sama cintaku adalah, cintaku adalah, ku cinta. Cintaku adalah, cintaku adalah, cinta. Cintaku adalah, cintaku adalah, cintaku adalah. Saya mau lihat tangan-tangan yang diberkati Tuhan pagi hari ini. Boleh angkat tangannya. Yang diberkati Tuhan Yesus, yang tetap percaya selalu ada berkat Tuhan waktu kita memuji Tuhan. Boleh angkat tangannya saudara. Kita percaya ada kuasa dalam pujian, amin. Angkat tanganmu. Ini saat yang tepat, kita boleh bersama-sama bersukacita. Ini buat engkau Tuhan Yesus. Soraklah haleluya semua. Soraklah haleluya. Haleluya. Ajak kiri kananmu sama-sama saudara. Soraklah. Haleluya. Saya percaya bisa lebih keras. Sama-sama. Come on. Soraklah haleluya. Oh, kami bersorak bukan karena keadaan kami Tuhan, karena janji-Mu yang kami pegang sampai kapanpun Tuhan Yesus.
Tuhan yang jamin setiap hidup orang percaya. Soraklah, sorak. Haleluya, haleluya. Mari bersorak-sorai sama-sama. Soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. Haleluya. Kau beriman. Soraklah, haleluya. Boleh sama-sama. Haleluya. Haleluya Tuhan. Tepuk tangan bagi sumber sukacita kita. Tuhan Yesus namanya. Haleluya. Silakan kembali duduk saudara kasih dalam Tuhan Yesus. Saya boleh melihat orang-orang yang percaya tetap bersukacita pagi hari ini. Karena Yesus selalu baik, itu janjinya dan dia pasti akan mengenapi bagi setiap kita. Boleh yang percaya katakan amin saudara. Tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan Yesus Kristus yang selalu baik, senantiasa terus dalam hidup ini. Kita mengucap syukur pagi hari ini kita boleh sama-sama memuji Tuhan. Sama-sama boleh merasakan kebaikan Tuhan. Dan terlebih dahulu kita akan saksikan video highlight dari Khotbah Pengembala Sidang. Selamat menyaksikan. Sesungguhnya hidup ini sederhana saja, tapi kitalah yang kadang-kadang membuat hidup ini jadi ruwet, jadi tidak bisa berkata cukup pada keinginan diri kita sendiri. Kita harus sadari bahwa hidup itu adalah soal pilihan atau keputusan. Mari saudara kita menata hidup kita dengan benar dan mulai berkata cukup, memiliki rasa cukup. Mari kita jalin hubungan kita secara pribadi dengan Tuhan Yesus dan syukuri apa yang ada pada diri kita sebagai berkat daripada Tuhan Yesus. Keserakahan adalah ketika kita terlalu ingin memiliki segala-galanya dan tidak mau juga berbagi dengan orang lain. Kita tidak bisa menjadi saluran berkat bagi orang-orang sekitar kita dan merusak hubungan kita dengan Allah dan dengan sesama. Orang yang bermurah hati akan selalu diberkati Tuhan. Terus belajar dan untuk tidak khawatir akan masa depan. Jangan biarkan kekhawatiran menjadi penghalang iman kita kepada Tuhan Yesus, tetapi bawalah dalam doa segala permintaan dan khawatir kita, karena Tuhan mampu menyediakan segalanya. Orang yang dapat menguasai diri mampu memutuskan untuk membatasi keinginan dan menyatakan cukup atas semua keinginan, dan itu adalah bukti kedewasaan rohani. Kita percaya kepada pemeliharaan Tuhan Yesus. Hubungan kita dengan Tuhan Yesus adalah dasar dari segala berkat yang akan kita terima. Sebab tanpa Kristus kita tidak punya akses kepada kekayaan dan kemuliaan Allah. Puji nama Tuhan saudara, video lengkap dari Khotbah Ibu Gembala Sidang. Saudara bisa saksikan selengkapnya di YouTube channel Gereja Tiberias Indonesia. Puji Tuhan, dan saat ini terlebih dahulu saya akan bacakan buat setiap jemaat Tuhan yang beribadah. Pada pagi hari ini berkati ini itu suara gembala kita saudara yang terkasih, Ibu Gembala Sidang, Ibu Pendeta Janati Pariaji dengan tema untuk minggu ini yaitu apakah gereja itu? Menyambut HUT Gereja Tiberias Indonesia yang ke-35 tahun dan HUT Kemerdekaan RI yang ke-80 tahun. Rome pertama doa pembukaan, Tuhan Yesus berkatilah bangsa dan negara kami Indonesia, berkatilah Gereja Tiberias Indonesia, berkatilah semua jemaat, pengerja, koordinator, dan para pengkhotbah Gereja Tiberias. Berkati kami semua agar terus mencari kerajaan sorga dan kebenarannya, agar kami semua menjadi warga sorga, selalu siap sedia menyambut kedatangan-Mu yang kedua kali, agar kami semua berkumpul di bumi, berkumpul di sorga dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Rome kedua, apakah gereja itu? Gereja bukanlah bangunan. Bangunan adalah tempat untuk kita bergereja, tetapi gereja yang sesungguhnya kita ini manusia yang percaya kepada Tuhan Yesus. Kitalah gereja itu, tempat Allah mau berdiam di dalam kita dan bekerja lewat kita. Kita adalah bait Allah dan kita harus kudus karena Allah kita kudus adanya. Dan apakah gereja itu? Yang pertama, gereja adalah wadah untuk beribadah.
Dalam Ibrani 10 ayat 25, kita beribadah bersama adalah tanda ketaatan kita kepada Tuhan. Ibrani 10 ayat 25 mengajar kita untuk ada dalam pertemuan-pertemuan ibadah, untuk saling menasehati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Yang kedua, gereja adalah tempat pembinaan secara rohani orang-orang percaya. Filipi 4 ayat 9, gereja pada dasarnya menyediakan pengajaran dan pembinaan rohani serta memperkaya pemahaman kita akan firman Tuhan dan menginspirasi hidup yang lebih berarti. Saat kita beribadah, mendengarkan firman Tuhan, kita akan dikuatkan dan mendapatkan jawaban. Yang ketiga, gereja adalah untuk melayani sesama. Dalam Matius 20 ayat 28, gereja adalah tempat di mana kita dapat belajar saling melayani serta membangun komunitas dengan talenta dan kemampuan yang kita miliki. Gereja adalah tempat kita mengasihi Tuhan Yesus dan juga jiwa-jiwa. Yang keempat, sebagai kesimpulan, gereja adalah orang yang percaya, yang bersekutu dalam iman, dibentuk, dibina dalam firman Tuhan, menjadi serupa dengan Tuhan Yesus, juga tempat di mana kita dapat belajar saling melayani dan membangun. Dalam gereja adalah wilayah kekuasaan Tuhan Yesus. Doa penutup, Tuhan Yesus, kami berdoa agar kami hidup sepenuhnya di dalam Engkau, dan hidup di dalam kekudusan, menjadi pelaku daripada firman-Mu, hidup menyenangkan hati Engkau, tidak mendukakan hati Engkau dan tidak mendukakan hati sesama. Engkau menghendaki agar nama kami tercatat dalam kitab kehidupan di sorga. Kalau sampai nama kami tidak tercatat sesuai dalam Wahyu 20 ayat 14 hingga 15, kami akan mengalami kematian kedua, yaitu lautan api. Kami mau bersungguh-sungguh hidup di dalam Engkau sepenuhnya, dan biarlah Allah Roh Kudus selalu mengurapi kami, memenuhi roh, jiwa dan tubuh kami. Dan dalam hidup ini kami mau selalu bertobat dan bertobat, belajar setiap hari. Belajar firman-Mu, mendalami firman-Mu dan melakukannya. Dalam nama Tuhan Yesus kami percaya, kalau kami hidup sepenuhnya di dalam Engkau, maka terjadilah doa yang Engkau ajarkan sendiri, yaitu hidup kami di bumi seperti di dalam sorga, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Demikian Saudara Gembala, kasih lo tepuk tangan yang terbaik buat pesan Tuhan yang sungguh indah tersampaikan buat setiap kita. Jemaat Tiberias, di pagi hari ini kita mengucap syukur. Pada pagi hari ini kita boleh sama-sama mendengar firman Tuhan lewat suara Gembala. Kita siapkan hati untuk terima firman Tuhan pada pagi hari ini. Mari saudara, kita tundukkan kepala, kita bersatu di dalam doa. Kami mengucap syukur ya Tuhan Yesus untuk kehidupan kami yang sungguh luar biasa indah, yang Tuhan boleh berikan bagi kami. Kami sungguh percaya hanya bersama dengan Tuhan kami boleh kuat melihat terus pertolongan Tuhan hadir memberkati setiap kami. Kami mengucap syukur hari ini kami datang telah memberikan pujian kami Tuhan. Syukur kami, sukacita kami nyatakan dalam pujian. Biar Engkau yang disenangkan Tuhan Yesus, terlebih bukan hanya melalui mulut perkataan kami Tuhan, tapi dari seluruh tingkah laku kami mau terus menyatakan hati Tuhan. Ajar kami Roh Kudus, ajar kami ya Tuhan, biar firman yang sebentar akan ditabur di tempat ini boleh menjadi berkat, mengubahkan setiap kami jemaat-Mu Tiberias, milik kepunyaan-Mu ya Bapa. Biar setiap hati Tuhan lembutkan, setiap jiwa Tuhan gemburkan, sebab benih yang baik dari sorga siap ditabur dan siap bertumbuh, berakar, berbuah untuk hormat kemuliaan Allah. Ini hati kami yang rela Tuhan, kami datang dengan percaya, kami datang dengan hati yang mengasihi, kami datang dengan hati yang siap, taat, memuliakan Engkau sampai selama-lamanya Tuhan. Di dalam nama Yesus, umat Allah yang percaya sama-sama katakan amin. Tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan kita saudara. Angkat tanganmu sama-sama. Kita mau sama-sama sembah Tuhan. Kau telah buktikan cinta-Mu padaku, Kau membayarku dengan hidup-Mu. Ku bersyukur yang ada padaku semuanya milik-Mu. Ku persembahkan seluruh hidupku di mezbah-Mu. Hanya Kau yang menjadi tempat jawaban. Hanya Kau tempatku berharap. Berjalan bersama-Mu, ku takkan
terbaik bagi Tuhan Yesus. Katakan dari awal sama-sama saudara. Kau telah buktikan cintamu padaku, kau membayarku dengan hidupmu, ku bersyukur. Segala yang ada padaku Tuhan, kami akui semuanya milik Tuhan. Ku persembahkan seluruh hidupku di mezbamu. Hanya Kau yang menjadi tempat jawaban. Hanya Kau tempatku berharap. Kami mau berjalan bersama dengan Tuhan. Haleluya. Ku takkan goyah sepanjang kasih-Mu. Tuhan sediakan bagi kami yang percaya. Oh, selamanya Kau ku cinta. Mari sama kita pakai berdiri, kita sambut firman Tuhan. Angkat tangan, angkat suara. Hanya Kau yang menjadi tempat jawaban. Hanya Kau tempatku berharap. Bersama-Mu ku takkan goyah, sepanjang kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Kau ku cinta. Bapa, kami mengucap syukur. Sungguh kami mengalami, kami melihat dan kami merasakan kasih kebaikan-Mu Tuhan, yang tidak pernah habis-habisnya. Terima kasih Tuhan Yesus buat anugerah pengampunan yang Tuhan berikan, buat anugerah keselamatan yang Tuhan berikan. Terima kasih Bapa, Engkau begitu sangat mengasihi kami. Terima kasih Tuhan Yesus buat pengorbanan-Mu. Terima kasih Roh Kudus buat setia-Mu menolong kami, menjaga kami. Tuhan Yesus, kami rindu untuk lebih lagi mengenal hati-Mu Tuhan. Mengenal-Mu Tuhan Yesus lebih dekat lagi, lebih erat lagi, lebih dalam lagi. Dan mengalami-Mu Tuhan di setiap hari hidup kami. Urapi hamba-Mu Tuhan Yesus. Biar setiap kata kalimatnya Tuhan yang pimpin. Apa yang Tuhan mau sampai kepada setiap domba-domba-Mu Tuhan yang sangat Engkau kasihi, tersampaikan kepada setiap pribadi. Sehingga kami semua oleh kebenaran firman Tuhan, kami merasakan Tuhan Yesus Allah yang hidup, Tuhan Yesus Allah yang nyata, Tuhan Yesus Allah yang hadir, Tuhan Yesus yang Allah yang ada sungguh mengasihi kami. Terpujilah Engkau Tuhan Yesus. Segala pujian penyembahan kami kepadamu Tuhan Yesus, sebab Engkau satu-satunya Allah yang layak dipuji, disembah, ditinggikan. Ampuni kami Tuhan atas segala dosa kesalahan kami. Kami percaya darah Tuhan Yesus mengampuni, menyucikan, membenarkan, menyempurnakan kami. Dan dengan iman, dengan ucapan syukur, oleh kasih setia Tuhan Yesus kami bisa berkata, kami adalah orang benar Tuhan Yesus Kristus. Di dalam nama Tuhan Yesus kita katakan amin. Shalom saudara. Mari silakan duduk. Saya akan melanjutkan kebenaran firman Tuhan yang disampaikan minggu kemarin. Tuhan Gembalaku. Minggu yang lalu kita sampai kepada ayat yang ketiga dan 4a.
Hari ini kita akan melanjutkan ayat 4, 5, dan 6. Kita baca dulu bersama-sama. Sekali ayat yang pertama, dari ayat yang pertama. Mazmur Daud, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau, ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku, ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Amin. Jadi ayat yang pertama dimulai dengan satu statement bahwa Tuhan adalah gembalaku. I shall not want. Aku tidak menginginkan apapun. Jadi ayat pertama ini merupakan kesimpulan intisari dari seluruh 6 ayat ini. Tuhan adalah gembalaku, I shall not want. Aku tidak menginginkan apapun. Kenapa? Karena Tuhan membaringkan aku di padang-padang yang berumput hijau. Karena Tuhan membimbing aku ke air yang tenang. Karena Tuhan menyegarkan jiwaku. Karena Tuhan yang menuntun aku di jalur-jalur kebenarannya. Amin. Saudara, sekalipun aku ada di dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Aku tidak takut kejahatan, sebab Tuhan besertaku. Gadamu, tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Sehingga dalam semua ini Daud berkata, tidak ada yang kuingini yang lain. Hanya Tuhan, Tuhan gembalaku. Amin. Mari kita lihat di sana. Minggu yang lalu saudara sudah belajar memandang dari internal dan eksternal. Eksternal itu apa? Situasi, lingkungan, keadaan, kebutuhan kita. Internal itu apa? Jiwa kita, hati kita, pikiran kita. Amin. Kedamaian, ketenangan, kelegaan. Mari kita lihat ayat yang kedua. Ayat yang kedua ini juga bicara internal dan eksternal. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Amin. Bicara kondisi eksternal, kebutuhan, makanan dan minuman, Tuhan cukupi. Tuhan sediakan. Jadi Tuhan sebagai gembala kita, Dia memelihara kita. Dia menyediakan bagi kita. Dia melindungi kita. Dia menjaga kita dan Dia juga mencari kita. Amin. Lalu di sana dikatakan apa? Ia membimbing aku ke air yang tenang. Amin. Jadi Tuhan bukan hanya mencukupkan eksternal kita, tetapi Tuhan juga memberkati internal kita, yaitu apa? Ketenangan. Amin. Sehingga engkau diberkati lebih dari cukup. Ada banyak orang punya banyak tapi hidupnya gak tenang. Tapi Tuhan mencukupkanmu eksternal dan internal. Katakan amin. Dan itu lebih dari cukup. Seperti tadi pesan Ibu Gembala Sidang, belajar mencukupkan diri. Orang yang gak belajar mencukupkan diri, hidupnya gak akan ada dalam ketenangan. Mari kita lihat kembali di sana. Ayat yang ketiga, kembali kita melihatnya eksternal dan internal. Ia menyegarkan, ia memulihkan jiwaku. Ketika kita katakan bahwa saya disembuhkan, bagaimana keadaan saya dulu? Sakit, betul? Saya dipulihkan jiwanya, saya disegarkan jiwanya. Bagaimana keadaan jiwa kita dulu? Stres, tertekan, depresi. Jadi ini juga bicara berkat internal yang Tuhan karuniakan dalam hidup kita. Amin. Ia memulihkan jiwaku, ia menyegarkan jiwaku. Lalu ayat yang 3b bicara berkat eksternal. Ia menuntun aku di jalur-jalur kebenaran oleh karena namanya. Amin. Minggu yang lalu kita belajar, ada slide-nya, saya akan ulang sedikit. Lemaan Shemo, oleh karena namanya. Terjemahan Net Bible, New English Translation, dikatakan adalah for the sake of his reputation. Jadi Tuhan akan menjaga reputasinya. Tuhan akan membuktikan reputasinya sebagai gembala saudara dan saya. Dia akan mencukupimu, dia menjagamu, dia melindungimu, dia memberkatimu. Jangan takut akan hidupmu. Jangan khawatir akan hidupmu. Amin.
Bahkan di tengah kebingunganmu, di tengah engkau menghadapi kesukaran, di tengah engkau menghadapi kesulitan, di tengah engkau menghadapi ketidakpastian, di tengah engkau menghadapi suatu jalan yang seperti gelap dan tidak ada jalan, percaya Tuhan akan menjagamu karena reputasinya. Leman Shemo. Amin. Mari kita masuk ayat yang keempat. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Sebab engkau besertaku, gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Kalau saya terjemahkan dari bahasa Ibraninya di sana dikatakan begini, bahkan ketika aku berjalan, kata sekalipun atau bahkan itu menunjukkan kontras. Jadi Tuhan menuntun, Tuhan menyertai bukan hanya di padang berumput hijau, Tuhan menuntun, menyertai bukan hanya di air yang tenang, Tuhan menuntun, menyertai bukan hanya di jalur-jalur kebenaran, tetapi sekalipun bahkan ketika kita ketemu kondisi eksternal yang kita tidak mau terjadi, yang kita tidak harapkan terjadi, yang kita tidak duga terjadi, Tuhan juga ada di sana. Tuhan juga menyertai, katakan amin. Amin. Bahkan ketika aku berjalan di dalam lembah kekelaman, di dalam lembah bayang-bayang kematian, yang udah taruhannya nyawa, tingkat kesulitan yang udah paling ekstrim, aku tidak takut akan kejahatan. Sebab Tuhan besertaku, kayumu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Even though I walk through to the valley of the shadow of the death, I fear no evil, for thou art with me. Thy rod and thy staff, they comfort me. Saudara perhatikan kembali ayat yang keempat. Daud melukiskan di ayat keempat, itu kondisi eksternal. Yaitu apa? Lembah kekelaman, lembah bayang maut. Tetapi Daud juga mengalami jaminan Tuhan di mana? Di internalnya. Amin. Jadi bahkan situasi lembah yang kelam, situasi lembah bayang-bayang kematian sekalipun, di mana nyawa terancam, Tuhan menjamin ketenangan. Kenapa? Karena Tuhan beserta gadamu, tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Dengar baik sini. Penyertaan Tuhan dalam hidup kita tidak meniadakan lembah kekelaman dalam hidup kita. Amin. Ada waktu kita ngalami lembah kesulitan, lembah pergumulan, lembah kesesakan, lembah penderitaan yang kita nggak mau terjadi, kita nggak harapkan terjadi, kita nggak duga terjadi. Tetapi percayalah, yang Tuhan mau engkau ngalami ketenangan, kelegaan. Aku ada menyertaimu, aku tidak pernah meninggalkanmu. Gadamu, tongkatmu, itu yang menghibur aku. Amin. Seringkali kita pengennya merasakan langsung. Tuhan menjumpai kita dalam mimpi. Tuhan bersuara dengan kita, aku menyertaimu. Tapi Daud kasih tahu, ada banyak kali kita nggak merasakan secara langsung kehadiran Tuhan. Tapi Tuhan menyatakan kehadirannya melalui apa? Alat-alat yang digunakan. Kayumu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Amin. Bisa ditampilkan gambar tongkat dan kayu? Tongkat dan kayu di sana. Nah ini dia. Jadi gada dan tongkat. Gada itu digunakan untuk apa? Menghalau binatang-binatang buas. Melindungi domba-domba dari segala ancaman, bahaya. Gembala akan menggunakan gada itu. Lalu tongkat. Bisa dilihat, dikasih lihat satu lagi. Nah, tongkatnya itu jadi bentuknya begini. Ujungnya ada buletannya gitu. Yaitu apa? Untuk dikaitkan ke leher domba. Kenapa? Karena domba itu mudah tersesat. Domba itu mudah bingung. Domba itu mudah menjauh. Jadi ketika domba itu menjauh, maka gembala akan menggunakan tongkatnya untuk narik. Amin. Lalu tongkat itu digunakan untuk apa? Untuk mengelus-ngelus dombanya. Seperti itu. Jadi ketika berjalan di dalam lembah yang gelap, berjalan dalam lembah bayang maut, berjalan di dalam lembah kekelaman, apa yang bisa dilihat? Gak ada. Betul? Namanya aja lembah kegelapan, lembah kekelaman, lembah bayang-bayang maut. Nggak bisa dilihat. Domba nggak bisa melihat kehadiran gembalanya. Beda mungkin situasinya terang, situasinya siang. Tetapi domba merasakan kehadiran gembalanya, yaitu apa? Melalui tongkatnya. Maka gembala itu akan
mengusap-ngusap, mengelus-ngelus dengan tongkatnya, gembala-gembalanya di dalam kawanannya. Untuk apa? Domba itu tahu ada gembala menyertainya. Katakan amin. Dan Tuhan memakai gada dan tongkat itu. Yaitu apa? Melalui kesaksian orang lain, melalui lagu pujian, melalui kebenaran firman Tuhan yang sampai kepada kita, melalui peristiwa-peristiwa yang Tuhan izinkan terjadi, melalui peristiwa-peristiwa yang Tuhan bawa kita melihat kasih kebaikan Tuhan, kita tahu, oh ini karena Tuhan. Melalui satu peristiwa keadaan yang kita tahu, oh ini semua karena kebaikan Tuhan. Amin. Yang membuat kita nggak berhenti mengucap syukur begitu terharu, Tuhan terima kasih. Engkau ada bagiku, Engkau menyertaiku. Amin. Jadi gada dan tongkat itu digunakan untuk apa? Bahkan ketika domba itu tersesat, bahkan ketika domba itu jatuh, bahkan ketika domba itu tersangkut di antara pepohonan, maka gembala akan menggunakan tongkatnya untuk menarik domba itu kembali. Kemarin saya ketemu teman saya, teman dari masa kecil, masa muda, yang udah 30 tahun gak ketemu. Dan saya bersyukur ketika ketemu dia, mendengar kesaksian hidupnya bagaimana tuntunan Tuhan. Makanya kok bisa kebetulan ya, pas bisa jadi ilustrasi khotbah saya. Bagaimana tuntunan Tuhan yang luar biasa dalam hidupnya. Kami berpisah setelah lulus sekolah SMA, dia melanjutkan sekolah di luar, saya di Indonesia, Jakarta. Dan ketika ketemu, saya bersyukur dia dalam keadaan yang sangat diberkati Tuhan, melayani Tuhan, punya istri dan anak-anak yang diberkati Tuhan. Lalu kami bertukar cerita, sharing, kesaksian. Dan dia mengatakan begini, ada waktu ketika dia kuliah di luar, dia sempat tersesat. Jadi karena pergaulan, karena lingkungan, dia pernah mencoba obat-obat terlarang. Dan hanya anugerah Tuhan, Tuhan meluruskan langkahnya. Tuhan membawa dia kembali. Dan saya cuma bilang begini, wah itu semua anugerah Tuhan. Biasanya orang tuh yang udah nyoba sekali, biasanya langsung keikat. Addiction. Dan lepasnya itu dengan kekuatan manusia nggak mungkin kecuali dengan roh Allah. Dan dia mengalami itu. Ada temennya dia yang ngingetin dia lalu bawa dia ke gereja. Kepada komunitas anak-anak Tuhan di sana. Dan di satu ibadah, dia cerita, dia mengalami. Dia orangnya yang susah nangis dan jarang nangis. Tapi satu ibadah dia ngalami katanya, air mata tuh mengalir ketika memuji menyembah Tuhan, air mata mengalir sampai dia keluar dari gereja, saudara. Dia keluar dari gereja, tapi masih mengalir, saudara, air mata itu ngalami zaman Tuhan, dia masuk lagi ke dalam gereja, saudara. Dan di situ hidup dia dipulihkan, di situ titik balik dia dipulihkan. Sementara teman-temannya ditangkap ketika ada penggerebekan di sana. Dan dia diluputkan Tuhan. Akhirnya dia melayani Tuhan, dan dia pindah ke negara lain, dan di negara lain itu dia sangat diberkati Tuhan, dan sekarang dia menjadi salah satu top eksekutif di perusahaan yang salah satu perusahaan terkenal di dunia. Semua hanya karena Tuhan. Semua hanya karena tuntunan Tuhan. Kalau kita percaya kita milik Tuhan, Tuhan gembala kita, berjalan dalam tuntunan Tuhan. Amin. Percaya Tuhan pasti akan menuntun dan meluruskan setiap langkahmu. Katakan amin. Amin. Beri kemuliaan buat Tuhan Yesus Kristus. Mari kita lihat di sana. Daud memulai dengan apa? Menggambarkan kondisi eksternal. Bahkan ketika aku berjalan di dalam lembah kekelaman, lembah bayang-bayang maut, lembah bayang-bayang kematian, aku tidak takut kejahatan. Saudara perhatikan komanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, koma, aku tidak takut bahaya, koma, sebab engkau besertaku, titik koma. Amin. Saya berusaha menjelaskannya dari bahasa Indonesia. Sebenarnya di dalam bahasa Ibraninya itu ada aksen. Karena ayat-ayat firman Tuhan di dalam bahasa Ibrani itu bukan dikatakan seperti ini, tetapi dinyanyikan, dilagukan, dimelodikan. Dan kalau ngelihat aksen bahasa Ibraninya, mulainya dari rendah. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, dinyanyikanlah, dichanting. Lalu terus naik, terus sampai naik paling tinggi. Yaitu apa? Sebab engkau besertaku, gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Artinya apa? Ketika Daud menulis ini, Daud memazmurkan ini,
Bahwa lingkungannya, keadaannya itu bukan fokusnya, bukan klimaksnya. Tetapi penyertaan Tuhanlah, gada dan tongkat Tuhanlah yang menjadi fokusnya, yang menjadi klimaksnya. Katakan amin. Jangan terbalik. Sekalipun Daud memulainya menggambarkan dengan situasi keadaan yang dia hadapi, tetapi fokusnya, klimaksnya dari mazmurnya, pusat dari ayat yang keempat ini adalah Tuhan menyertaiku. Gadamu, tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Kalau kita menjadikan itu pusatnya, fokusnya, Tuhan menjagaku, Tuhan melindungi aku, Tuhan menghibur aku. Amin. Itu akan membuat apa? Ini bicara relasi. Ada Tuhan menyertai kita. Katakan sama saya, Tuhan berelasi dengan saya. Amin. Tuhan menyertai kita, relasi. Mengakibatkan apa? Kalau kita menyadari kita ada relasi dengan Tuhan, internal kita tenang. Pada saat internal kita tenang, jiwa kita tenang dan kuat, Tuhan yang memberi kita kekuatan untuk apa? Menghadapi segala kondisi eksternal apapun. Jangan terbalik. Kalau kita mulainya fokusnya, klimaksnya, pusatnya adalah, wah masalah saya begitu berat, oh keadaan saya begitu besar, bagaimana saya bisa keluar dari keadaan ini? Kayaknya nggak mungkin, maka akan mempengaruhi apa? Internal kita. Internal kita akan apa? Stres, tertekan, penyesalan, merasa nggak layak di hadapan Tuhan. Dan di titik ini ketika internal kita nggak beres ini, iblis lawan kita akan juga memanfaatkan celah, pintu untuk apa? Mendakwa kita. Akhirnya apa? Relasi kita dengan Tuhan semakin menjauh. Relasi kita dengan Tuhan semakin kendor. Jangan terbalik. Fokusnya, pusatnya, klimaksnya adalah apa? Relasi kita dengan Tuhan. Katakan amin. Itu sebabnya Alkitab saudara ada perjanjian lama, perjanjian baru. Kenapa? Karena Tuhan buat perjanjian. Kenapa Tuhan buat perjanjian? Karena Tuhan mau berelasi dengan saudara dan saya. Amin. Ada relasi yang indah, yang erat dengan Tuhan yang mengakibatkan apa? Internal kita tenang dan kuat. Sehingga ketika internalmu, jiwamu tenang, damai, sukacita, kuat, engkau bisa menghadapi segala keadaan karena percaya ada gada dan tongkat Tuhan yang menghiburmu. Amin. Mari kita lihat lagi di sana. Ayat yang kelima. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Kalau di dalam bahasa Ibraninya di sana kata hidangan ditulis dengan kata meja. Engkau menyiapkan meja bagiku di depanku. Di sana ditulis bukan hanya bagiku tetapi di depanku. Lalu di depan mata musuh-musuhku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Kita lihat ayat yang 5a dulu. Engkau menyediakan, mempersiapkan meja bagiku di hadapan musuh-musuhku. Siapa yang mempersiapkan? Siapa yang mempersiapkan meja itu? Tuhan. Tuhan sendiri loh. Jadi kalau saudara lihat ayat yang kelima dan ayat yang keenam, ya nggak ada salah sih ketika kita melihat ayat 1 sampai 6 itu Tuhan adalah gembala kita. Karena judul statement Daud begitu. Tetapi kalau ayat yang kelima, ayat yang keenam itu terjadi shift. Tuhan bukan hanya sebagai gembala. Tuhan adalah raja kita. Amin. Kenapa? Kata engkau menyediakan hidangan bagiku. Kata meja di sana, di dalam bahasa Ibraninya kas khusus. Meja apa? Meja untuk pesta perjamuan raja-raja. Ditulis dalam kitab Raja-Raja, ditulis dalam kitab Tawarik kata yang sama ini. Engkau menyediakan meja bagiku. Dan Tuhan gak suruh malaikat-malaikatnya, Tuhan gak suruh pelayan-pelayannya. Tapi Tuhan sendiri yang sediain meja itu buat saudara dan saya. Bisa bayangin kalau saudara diundang sama Pak Presiden, begitu sampai depan pintu rumahnya, ya harapan kita dibukain sama penjaganya aja udah seneng banget pintu dibukain, betul? Tapi ternyata ketika pintu dibuka, di balik pintu yang ngebukain pagar, Pak Presiden sendiri. Saudara masuk ke dalam rumahnya, dilayani
disediain meja, diambilin makanan. Pertanyaan saya, saudara spesial nggak? Spesial. Saudara orang yang sangat penting. Semua pelayan-pelayannya, semua stafnya pasti akan, ih siapa ini? Biasanya presiden yang dilayani, ini kok sampai melayani orang ini, siapa dia? Wah pasti orang pada mau cari tahu siapa saudara. Betul? Begitu spesialnya dia, begitu pentingnya dia. Demikian juga. Ini kalimat yang biasa kita dengar, engkau menyediakan hidangan bagiku. Tapi hari ini, saudara supaya bisa dapat maknanya, engkau begitu spesial buat Tuhan Yesus. Engkau begitu penting, engkau begitu berharga, engkau begitu berarti buat Tuhan Yesus. Sampai Tuhan sendiri yang menyiapkan meja perjamuan, meja pesta buat kita. Katakan amin. Amin. Nah kalau saudara baca perjanjian lama, siapa yang bisa makan sehidangan dengan raja? Bukan orang yang jauh, tapi orang yang dekat. Keluarga, betul? Orang yang punya relasi yang erat dengan raja itu. Jadi Tuhan mau nunjukin, engkau begitu berarti buat Tuhan, engkau begitu berharga, Tuhan mau membawamu punya relasi yang kuat dengan Tuhan, relasi yang erat dengan Tuhan, relasi yang dekat dengan Tuhan. Dan ketika itu terjadi, Tuhan kasih bonusnya. Di hadapan musuh-musuhmu. Amin. Wah berarti punya banyak musuh itu. Enggak terhindarkan. Ketika kita hidup benar di dalam Tuhan, ketika kita punya relasi yang kuat dengan Tuhan, ada orang-orang yang bersikap buruk sama kita, berperilaku buruk dengan kita, tapi bagian saudara dan saya adalah jangan jadi musuh orang lain. Jangan memusuhi orang lain. Hidup berdamai dengan setiap orang. Amin. Pertanyaan saya begini, siapa musuh utamanya Daud? Kalau saudara baca kitab 1 Samuel, saudara akan menemukan. Siapa musuh utamanya Daud? Saul. Kenapa? Karena sepanjang 1 Samuel, dari 1 Samuel 18 terus sampai 1 Samuel 30, itu tuh Saul mengejar Daud. Pertanyaan saya sederhana, apa kesalahan yang dibuat Daud terhadap Saul? Sampai Saul mengejarnya. Enggak ada. Enggak ada. Karena Daud menang perang lawan Goliat. Sehingga Saul menjadi iri hati, puji-pujian rakyat, Saul mengalahkan beribu-ribu, Daud berlaksa-laksa. Sehingga Saul merasa terancam posisinya, sehingga dia mengejar Daud, memburu Daud. Pertanyaan saya kembali, apakah Daud memusuhi Saul? Enggak. Daud mengasihi Saul. Daud menghormati Saul sebagai orang yang diurapi Tuhan. Bahkan ketika 2 kali dia punya kesempatan untuk membunuh Saul, dia tidak melakukan itu sementara orang-orang di sekitarnya, udah ini kamu akan terbebas, kamu akan terlepas, kamu gak akan dikejar-kejar lagi. Tapi Daud katakan tidak. Bahkan ketika Saul mati pun Daud meratapi, menangisi Saul. Amin. Dan mengambil kembali mayatnya untuk dikuburkan dengan layak. Jadi pastikan, ini kan ada hidangan nih. Lalu apa? Ada raja, ada Tuhan. Lalu ada kita. Yang dari tadi sampai ayat yang keempat, kita adalah domba-dombanya, betul? Lalu ada siapa? Ada musuh-musuh. Ada orang yang mungkin berperilaku buruk, bersikap buruk dalam hidup kita. Tuhan tempatkan di sana untuk apa? Untuk nonton, untuk menyaksikan. Tuhan maksa mereka untuk melihat bahwa Tuhan mengasihimu. Tuhan berikan kemenangan bagimu, katakan amin. Tapi pastikan saudara ada di posisi yang sini, posisi Daud. Jangan ada di posisi jadi musuh, amin. Jangan bermusuhan sesama domba Tuhan. Nanti bingung, sebagai domba Tuhan mau disediakan hidangan sama Tuhan. Tapi menjadi musuh domba yang lain akhirnya menjadi posisi seperti musuh. Amin, ampuni. Pastikan kau ada di sisi yang benar, amin. Sekalipun ada orang memusuhimu, ampuni. Jangan memusuhi mereka. Jangan punya musuh. Amin. Dalam segala keadaan apapun, engkau ketemu tempat yang buruk, engkau ketemu orang-orang yang buruk kepadamu, Tuhan menyertaimu.
Tuhan menemanimu. Bahkan Tuhan akan menyatakan kasih-Nya. Orang-orang yang menindasmu, di sana dikata lawan-lawanku di sana adalah attacker, penyerang, penindas. Orang itu akan melihat, orang itu akan dipaksa Tuhan untuk merayakan, menyaksikan kemenangan, dan itu kemenangan yang paling telak. Amin. Dan Tuhan berikan itu, kenapa? Karena kita domba yang sangat dikasihi Tuhan. Lalu kita lihat ayat selanjutnya, 5b. 5b di sana, pialaku penuh melimpah. Jadi kata piala di sana bicara cawan, a cup. Tuhan mengurapi kepalaku dengan minyak. Bukan minyak biasa tetapi minyak yang khusus. Ini bicara ketika Daud diurapi dengan minyak menjadi raja. Saudara bisa perhatikan rentetannya, ada pesta perjamuan, lalu ada pengangkatan Daud menjadi raja, diberi kemuliaan oleh Tuhan, amin. Diangkat naik kemuliaan oleh Tuhan, lalu cawannya diisi penuh. Untuk apa? Perayaan kemenangan. Saudara bisa lihat ketika ada suatu perayaan kemenangan, mereka akan mengangkat cawan lalu katakan tos. Kalau dalam bahasa Mandarinnya disebut kanpei. Satu hari saya diundang untuk pergi makan dengan orang-orang China di sana. Lalu mereka katakan, kanpei, kanpei, kanpei. Lalu saya bilang begini, if you can't pay, I will pay. Hanya bercanda saja saudara. Dan mereka ketawa-tawa. Karena mereka bilang sambil ngangkat gelas, saya kirain, ya saya tahu itu kanpei. Lalu saya cuma bilang ini, kalau kamu gak bisa bayar, saya yang bayar. Karena mereka ngangkat gelas, kanpei, kanpei. Jadi Tuhan membawa kita, Tuhan memberimu kemuliaan. Tuhan yang akan mengangkatmu naik, katakan amin. Amin. Jadi pastikan saudara dan saya ada di sisi yang benar. Jangan memusuhi domba Tuhan yang lain. Jangan bermusuhan di dalam gereja. Amin. Engkau dalam satu kawanan domba. Untuk apa? Mengalami tuntunan gembalamu. Amin. Mari kita lihat ayat yang ke-6. Ayat yang ke-6 di sana. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku. Dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Kalau dalam terjemahan bahasa Inggrisnya di sana dikatakan, surely goodness and loving kindness will follow me all the days of my life. And I will dwell in the house of the Lord forever. Sesungguhnya, ada kata sesungguhnya. Dalam bahasa Ibrani ditulis dengan kata ak. Yang artinya adalah, ini adalah suatu kepastian. Amin. Dan Daud yang menuliskan ini, orang yang mengalami pengalaman pribadi dengan Tuhan. Roh Kudus yang mengaruniakan setiap kata kalimat pujian Mazmur ini, sesungguhnya. Jadi ketika hatimu bimbang, ketika hatimu galau, ketika hatimu cemas, hatimu khawatir, ingat satu kata ini, sesungguhnya. Katakan sama saya, sesungguhnya. Katakan sama saya, surely. Kebaikan dan kasih setia Tuhan. Kalau dalam bahasa Ibraninya bukan hanya sekedar mengikuti, tetapi mengejar, radap. Will pursue you, will hunt down you, will chase you. Perhatikan begini, kalau orang mengejar sesuatu atau seseorang mengejar orang lain tujuannya sampai apa? Sampai dapat, sampai ketemu, betul? Yang namanya mengejar, dia nggak akan berhenti mengejar sampai dapat. Orang yang PDKT pacaran juga gitu kan? Kenapa istilahnya disebut mengejar dia? Sampai dapat, nggak dapat ya udah move on lah. Jangan lari di tempat. Amin. Mengejar sampai dapat. Jadi perhatikan, ketika firman Tuhan katakan sesungguhnya kebaikan, kemurahan Tuhan, kasih setia Tuhan, ditulis dengan kata chesed di sana. Kasih setia abadinya Tuhan, dan kata chesed ini ditulis, saya pernah khotbah di Mazmur 133 di sana dikatakan, sebab Tuhan baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya.
Jadi kasih setia Tuhan itu nggak mengenal situasi, nggak bergantung kepada keadaan. Engkau ada di padang rumput yang hijau, engkau ada di air yang tenang, engkau ada di jalur-jalur kebenaran, bahkan engkau ada di dalam lembah kekelaman, di sana juga ada kasih setia Tuhan. Amin. Dan jangan bimbang, jangan khawatir. Mungkin kau ketemu keadaan yang berbeda dari apa yang Tuhan janjikan. Bahkan mungkin setelah engkau mendengar firman Tuhan ini, engkau menemukan keadaan, kok kayaknya masalahnya jadi lebih berat. Jangan bimbang, percaya satu kata ini, surely, sesungguhnya, kebaikan, kasih setia Tuhan akan memburumu, mengejarmu, sampai apa? Dapat. Sampai dipastikan engkau mengalami menerima kasih kebaikan Tuhan. Kapan? Sepanjang umur hidupmu. All the days of my life. Enggak ada yang bolong satu hari pun. Itu kalau di bahasa Ibrani-nya jelas, ada kata sepenuh, whole. The whole days of my life. Seluruh hari-hari hidupku. Amin. Kata mengejar, di dalam perjanjian lama, kalau saudara cari mengejar gitu, di dalam perjanjian lama 60%-nya itu bernuansa negatif. Yaitu apa? Musuh mengejar Daud, atau Daud mengejar musuhnya. Atau raja-raja berperang yang satu mengejar yang lain, konteksnya itu negatif. Tetapi di dalam ayat yang ke-6 ini konteksnya positif. Mengapa Daud menuliskan kata pakai mengejar, bukan mengikuti? Sesungguhnya kebaikan, kasih setia Tuhan mengejar aku sepanjang umur hidupku. Kita balik deh, kita baca 1 Samuel. Setelah Daud lawan Goliat menang. Lalu apa yang terjadi? Daud duduk di tahta? Enggak, Daud jadi buronan, betul? Diburu oleh orang yang paling berkuasa, oleh raja, enggak ada tempat yang aman sampai Daud tinggal di gua-gua, di gua Adulam, bersembunyi. Amin. Artinya apa? Dalam waktu itu setiap hari hidup Daud diapain? Dikejar sama musuh. Dikejar sama lawan-lawannya. Jadi ketika Daud mengatakan sesungguhnya kebaikan kemurahan Tuhan mengejar aku sepanjang umur hidupku. Kondisi Daud gimana? Lagi di tahta menikmati berkat Tuhan yang melimpah, kekayaan yang dari Tuhan. Enggak, Daud sedang dikejar oleh musuh-musuhnya. Betul? Tapi dengan kata yang sama, mengejar. Ketika Daud fokusnya kepada Tuhan. Ketika Daud fokusnya kepada Tuhan sebagai raja yang menyediakan pesta baginya. Ketika Daud fokusnya kepada Tuhan yang punya relasi yang erat, yang menjadikan Daud begitu spesial di hatinya Tuhan. Ketika Daud memandang pada Tuhan adalah gembalanya yang menyertainya bahkan di lembah kekelaman sekalipun. Ketika Daud memandang kepada Tuhan, dia merasakan gada dan tongkat Tuhan yang mengelus-ngelus dia untuk merasakan kehadiran Tuhan. Ketika Daud fokusnya kepada Tuhan, bahwa Tuhan yang membaringkan dia di padang rumput hijau, membimbing dia ke air yang tenang, menyegarkan jiwanya. Di situ Daud fokusnya kepada Tuhan, bukan kepada musuh-musuhnya. Katakan amin. Bukan kepada keadaannya, bukan kepada masalahnya, bukan kepada situasinya. Karena kalau dia nengok ke belakang, dia lihat dikejar musuhnya, mungkin bisa gemeteran. Tapi ketika dia dalam keadaan yang sama, sedang dikejar musuh, fokusnya kepada Tuhan, yang dia alami ketenangan di jiwanya. Kenapa? Karena dia mengalami yang mengejarnya adalah kasih kebaikan Tuhan. Bahkan di tengah kondisi eksternal yang begitu mengerikan. Tapi dia mengalami tenang. Kenapa? Karena dia mengalami yang dia mengalami rasakan dikejar kasih kebaikan Tuhan. Ke arah mana fokusmu hari-hari ini memandang? Itu sebabnya, saudara lihat dari ayat yang ke-1 sampai ayat yang ke-6. Kita lihat lagi yuk. Ayat 1 sampai 6. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Siapa subjeknya? Tuhan. Amin. Kan bahasa Indonesia subjek, predikat, objek. Lalu ayat yang kedua. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Siapa subjeknya? Iya. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Siapa subjeknya? Iya. Ayat yang ketiga. Ia menyegarkan jiwaku. Siapa subjeknya? Tuhan. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Siapa subjeknya? Tuhan. Amin.
Sekalipun aku berjalan, ada waktu kita mengalami. Kok sebenarnya Tuhan gak jadi subjek ya dalam hidup saya? Sebenarnya Tuhan gak buat ini, Tuhan gak buat itu. Saya harus menghadapi masalah saya sendirian, saya menanggungnya, saya mengalami kesesakan itu sendiri. Dengar baik, masih koma. Belum berhenti. Amin. Kalau masih koma jangan berhenti. Ujungnya adalah apa? Klimaksnya adalah, pusatnya adalah apa? Tuhan besertaku. Siapa subjeknya? Tuhan. Amin. Gadamu tongkatmu itu yang menghibur aku, memberi aku ketenangan, memberi aku kenyamanan. Siapa subjeknya? Alat-alat yang Tuhan gunakan. Amin. Lalu kita lihat ayat yang kelima. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Siapa subjeknya? Tuhan. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Siapa subjeknya? Tuhan. Amin. Jadi Daud menjadikan Tuhan subjek dalam hidupnya. Fokus dalam hidupnya. Bukan aku lagi, aku terus, hanya aku, dan pokoknya aku. Enggak. Tapi Tuhan, 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 dan Tuhan. Ketika engkau mengarahkan pandanganmu dengan benar, mengucap syukur, fokusnya adalah Tuhan. Engkau dibawa Tuhan Yesus. Saudara, ini disebut darah perjanjian. Kenapa? Sampai Tuhan mencurahkan tubuh darahnya. Benar untuk menyelamatkan kita, benar untuk mengampuni dosa kita dengan darahnya. Tetapi juga untuk membawa saudara dan saya dalam satu hubungan yang erat, yang lekat, yang manunggal, yang menyatu dengan Tuhan. Tuhan gak mau engkau menjauh dari Tuhan, katakan amin. Tuhan mau membawamu dekat, lekat, bahkan menyatu. Itu sebabnya dia rela korbankan nyawanya buat saudara dan saya. Amin. Mari kita lihat kembali di sana. Surely goodness and loving kindness will follow me all the days of my life. Dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Amin. Jadi ayat yang ke-6 ditutup dengan pernyataan Daud bahwa Tuhan yang telah membaringkan aku di padang rumput hijau. Tuhan yang telah membimbing aku ke air yang tenang. Tuhan yang telah menyegarkan jiwaku. Tuhan yang telah menuntun aku di jalur kebenaran. Tuhan yang menyertai aku sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman. Aku tidak takut kejahatan. Tuhan yang menjagaku dengan tongkatnya dan gadanya. Tuhan yang menyediakan meja bagiku. Tuhan yang mengurapi kepalaku dengan minyak. Tuhan yang menuangkan cawanku sehingga penuh melimpah. Kebajikan kemurahan Tuhan yang mengikuti aku. Amin. Sehingga Daud berkomitmen sama Tuhan. Tuhan sudah all out buat saya. Tuhan sudah melakukan segalanya buat saya. Dan saya mau diam di rumah Tuhan sepanjang masa. Saya mau punya hubungan yang lebih erat dengan Tuhan. Saya mau punya hubungan yang lebih dekat dengan Tuhan. Saya mau punya hubungan yang lebih dalam dengan Tuhan. Amin. Dan aku akan diam di dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Di luar apa di dalam? Di dalam. Daud juga mau ngomong gini. Kalau Tuhan sudah menyertai aku di luar, eksternal. Di padang rumput, di air yang tenang, bahkan di lembah kekelaman. Kalau Tuhan sudah menyatakan itu semua di luar, apalagi di dalam, katakan amin. Itu sebabnya Daud mengatakan, aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. All the days of my life. Dan keinginan Daud, satu-satunya keinginan Daud yang paling penting, berkat yang paling penting yang dia terima adalah apa? Punya relasi dengan Tuhan yang semakin erat. Seringkali kita keliru persepsi tentang berkat Tuhan. Kita mau jabatan yang tinggi, kita mau popularitas yang luar biasa. Kita mau kecukupan, bahkan membuat kita tenang, semua serba tersedia. Ya memang semua mau itu. Tapi percadari, berkat yang terbesar, yang terpenting adalah engkau punya relasi yang begitu erat dengan Tuhan. Dan Tuhan menjadikanmu begitu spesial, begitu berharga, begitu bernilai. Beri kemuliaan buat Tuhan Yesus Kristus. Dan saya tutup dengan kesimpulan, saya undang pemain musik, pemimpin pujian. Relasi yang erat, relasi yang kuat dengan Tuhan membawa kepada ketenangan. Jadi apa masalahmu hari ini? Apa keadaanmu hari ini? Amin. Mulai dari titik start yang benar. Yaitu apa? Relasi dengan Tuhan. Saya percaya ketika relasimu dengan Tuhan benar, relasimu dengan Tuhan erat, kuat, dan harga untuk sebuah relasi itu sangat mahal. Saudara lihat di dalam Alkitab, sejarah Alkitab, bagaimana Tuhan buat perjanjian dengan Adam, bagaimana Tuhan buat perjanjian dengan Nuh,
Bahkan di tengah manusia gagal, di tengah manusia berdosa, Tuhan tetap buat perjanjian. Kenapa? Karena Tuhan tetap mau punya relasi yang erat dengan umatnya. Tuhan buat perjanjian dengan Abraham. Abraham gagal nggak? Gagal. Tapi Tuhan yang pulihkan Abraham. Amin. Dia ngambil Hagar menjadi istrinya. Dia pakai plan B-nya sendiri. Tapi Tuhan yang tetap setia membawa Abraham dalam rencananya. Tuhan buat perjanjian dengan Abraham. Amin. Tuhan buat perjanjian dengan Musa mewakili umat pilihannya. Umat pilihan Tuhan di padang gurun gagal nggak? Gagal. Tapi Tuhan tetap buat perjanjian karena kasih setianya. Tuhan tetap setia genapi perjanjiannya. Amin. Tuhan buat perjanjian dengan Daud. Amin. Di perjanjian lama. Dan puncaknya buat saudara dan saya. Tuhan buat perjanjian dengan dirinya sendiri. Untuk mengasihi saudara dan saya. Mari kita bangkit. Sedang menghadapi situasi seperti di ujung tanduk, di garis batas, di tepi jurang, di ujung deadline, dan seperti engkau belum melihat ada jalan keluar di sana. Saya mau berdoa buat saudara. Ada Tuhan yang orang-orang yang Tuhan taruh di hati saya untuk menyerukan ini. Mungkin kau udah gak tidur, tidurmu terganggu, jam 3 malam bangun, mau tidur mikirin. Tuhan Yesus cuma mau kasih satu kata ini. Dan satu kata ini seperti tongkat Tuhan yang sedang mengelusmu untuk menyatakan aku ada, aku hadir. Mungkin kau gak bisa lihat aku, mungkin kau gak bisa merasakan aku karena gelapnya masalahmu. Tapi aku ada, aku hadir. Satu kata yang Tuhan Yesus mau sampai kepadamu hari ini. Surely, sesungguhnya. Dan engkau pasti akan mengalami kasih setia Tuhan ini. All my life you have been faithful. All my life you have been so
Firman-Mu Tuhan Yesus mengejar kami. Your goodness is running after me. Your goodness is running after me. With my life laid down, I surrender now. I give you everything. Your goodness is running after me. Sekali lagi katakan. Your goodness is running after me. Your goodness is running after me. With my life laid down, I surrender now. I give you everything. Your goodness is running after me. Your goodness is running after me. Your goodness is running after me. My life laid down, I surrender now. I give you everything. Your goodness is running after me. All my life you have been faithful. All my life you have been so good. With every breath that I am able, and I will sing of the goodness of God. Of the goodness of God, I will sing of the goodness of God. Setiap kebaikan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Apapun musim hidup kami, kemanapun kami melangkah, Tuhan menyertai kami. Terima kasih Tuhan Yesus buat segala sesuatu yang baik yang Tuhan kerjakan dan masih Tuhan kerjakan dalam hidup kami. Terima kasih buat kebenaran firman-Mu Tuhan yang menuntun setiap kami pada hari ini. Maka hari ini Tuhan Yesus, material firman-Mu dalam hati, dalam hidup kami. Jadikan kami pelaku-pelaku kebenaran firman-Mu yang taat dan setia di dalam Tuhan. Berkati hamba kasih Bapak Pendeta Teddy Lusli, setiap pelayanan Tuhan sertai secara luar biasa, menangkan banyak jiwa bagi kemuliaan nama Tuhan, mengadakan banyak tanda dan mujizat bagi kemuliaan nama Tuhan. Dan tiba saatnya Tuhan Yesus, untuk setiap kami bawa yang terbaik di hadapan Tuhan. Kami memberi karena Tuhan yang terlebih dahulu beri yang terbaik bagi setiap kami. Ajar kami senantiasa untuk beri yang terbaik di hadapan Tuhan pada hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus yang siap untuk memberi yang terbaik, sama-sama kita katakan amin. Silakan duduk bersama kasih Tuhan Yesus Kristus. Selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati. Sekali lagi selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati. Tiada kasih seperti kasih-Mu. Kau yang sanggup ubahkan hatiku. Hanya Kau Yesus, hanya Kau Yesus, hanya Kau Yesus, hanya Kau. Penasehat ajaib, Allah yang perkasa, hanya Kau Yesus.
Yesus, penebus hidupku, Tuhan dan Rajaku, hanya Kau, Yesus, penasehat ajaib, Allah yang perkasa, hanya Kau, Yesus, penebus hidupku, Tuhan dan Rajaku, hanya Kau, Yesus. Terima kasih untuk persembahan doa saudara. Tuhan Yesus memberkati. Tiba saatnya kita akan menyatu dengan tubuh dan darah Tuhan Yesus. Mari saya undang setiap kita bangkit berdiri saudara. Sambut tubuh dan darah Tuhan Yesus Kristus pada pagi ini. Dan darahmu tercurah bagi kami, menyucikan, menyembuhkan, sempurnakan hidup kami. Tubuhmu Yesus menyembuhkan, darahmu Yesus menyucikanku, ku jadi baru karena kasih-Mu. Haleluya, haleluya. Yesus, Kau telah mati bagiku, hapus dosaku. Yesus, Kau telah bangkit dari maut, beri kemenangan. Tubuhmu dan darahmu tercurah bagi kami, menyucikan, menyembuhkan, sempurnakan hidup kami. Mari kita angkat tubuh Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur, kami mengucap berkat. Inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus yang hancur, ditombak, ditikam, menderita, digantung di atas kayu salib. Tuhan Yesus mati dan bangkit untuk membangkitkan kami pada akhir zaman. Tuhan Yesus mengaruniakan kami keselamatan, hidup kekal di sorga bersama Tuhan Yesus sepanjang masa. Betapa kami bersyukur Tuhan Yesus mengasihi kami. Tubuh Tuhan Yesus hancur di kayu salib, memikul segala dosa kami, pelanggaran, kutuk dosa kami, dan hukuman dosa kami. Tubuh Tuhan Yesus menanggung, memikul, menyelesaikan segala penyakit, segala penderitaan, segala kelemahan kami, segala kesesakan, kesengsaraan kami sudah Tuhan Yesus selesaikan di atas kayu salib. Tubuh Tuhan Yesus menyempurnakan tubuh jiwa roh kami. Dari ujung rambut ujung kaki kami sembuh, sehat sempurna, tidak terkapar sakit, tidak terkapar di meja operasi, tidak pikun, tidak lumpuh, tidak koma, tidak terkapar di ruang ICU, tidak vertigo, tidak ada kanker, tidak ada tumor, tidak leukemia, tidak stroke. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur, kami percaya oleh pengorbanan Tuhan Yesus kami diselamatkan, kami disembuhkan, kami dipulihkan, jiwa kami disegarkan. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah tubuh Tuhan Yesus.
Mari kita angkat darah Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur. Inilah darah Tuhan Yesus Kristus, darah anak domba Allah, darah perjanjian yang baru dan yang kekal. Darah Tuhan Yesus mengampuni kami, menyucikan kami, membenarkan kami, menyempurnakan kami. Darah Tuhan Yesus menebus kami menjadi milik Tuhan Yesus, domba Tuhan Yesus sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus memberkati kami, keluarga kami, berkumpul di bumi, berkumpul di sorga, punya rumah di bumi, punya rumah di sorga, keluarga yang kudus, keluarga yang rukun, kasih mula-mula, saling setia, saling mengasihi, saling mengampuni. Di dalam nama Tuhan Yesus, oleh darah bilur Tuhan Yesus, kami sudah disembuhkan. Jantung kami sehat, paru-paru kami sehat, lambung kami sehat. Dalam nama Tuhan Yesus, empedu kami sehat, pankreas kami sehat, liver kami sehat, syaraf-syaraf kami sehat, tulang-tulang kami sehat, gula darah kami normal, tekanan darah kami normal, syaraf-syaraf kami sehat, setiap sel tubuh kami sehat, tidak ada autoimun, setiap hormon tubuh kami sehat sempurna, imunitas tubuh kami sehat sempurna, tidak ada sel kanker, tidak ada sel tumor, tidak leukemia, otot-otot kami, tulang kami sehat sempurna, panca indera kami sehat sempurna, kulit kami sehat sempurna. Dalam nama Tuhan Yesus, oleh darah bilur pengorbanan Tuhan Yesus, kami disembuhkan, jiwa kami dipulihkan dalam nama Tuhan Yesus. Saudara masing-masing doa apa yang menjadi doamu? Kami berdoa buat Ibu Gembala Sidang kami, Ibu Pendeta Daniati Pariaji. Tuhan Yesus, Engkau yang menjaga, memberkati, melindungi, menuntun, memberi kekuatan kepada Ibu Daniati senantiasa bersama keluarga dalam pemeliharaan penjagaan berkat kemuliaan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus berkati juga Ibu Mansia dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus yang pulihkan dari ujung rambut sampai ujung kaki, kakinya yang bengkak sehat sempurna, bisa berjalan kembali. Setiap sel kanker dalam tubuhnya dalam nama Tuhan Yesus bersih sampai ke akar-akarnya oleh darah bilur Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur Tuhan buat setiap anak-anak-Mu Tuhan yang dalam setiap pergumulan mereka kami percaya sesungguhnya kebaikan kemurahan Tuhan Yesus mengejar mereka. Tuhan Yesus yang memulihkan yang sakit, Tuhan Yesus yang memulihkan yang sedang stres, yang sedang cemas, yang sedang galau. Tuhan Yesus pulihkan dengan damai sejahtera, dengan kelegaan, dengan ketenangan, dengan kelepasan, dengan ketentraman, dengan keamanan yang dari Tuhan Yesus Kristus, sehingga mengalami ketenangan yang dari Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa Tuhan buat setiap anak-anak-Mu yang berdoa, buat usaha pekerjaan mereka, buat bisnis mereka, buat setiap profesi mereka. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus yang menuntun, Tuhan Yesus yang menyertai, Tuhan Yesus yang memberkati berhasil. Tuhan Yesus kami berdoa buat setiap keluarga-keluarga, kami berdoa ada kerukunan, ada saling mengasihi, saling mengampuni, saling setia. Tuhan Yesus pulihkan dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa buat anak-anak muda dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan, Engkau menuntun mereka kepada masa depan yang penuh harapan di dalam nama Tuhan Yesus. Mereka yang berdoa buat pasangan hidup, Tuhan Yesus yang menolong, Tuhan Yesus yang pertemukan dengan orang yang tepat, di tempat yang tepat, di saat yang tepat, yang dari Tuhan Yesus, di dalam Tuhan Yesus. Mereka yang sedang berdoa buat punya pekerjaan, Tuhan Yesus juga pertemukan dengan orang yang tepat, di tempat yang tepat, di saat yang tepat, untuk mereka bekerja di tempat yang Tuhan Yesus kehendaki, menjadi berkat Tuhan di sana. Dalam nama Tuhan Yesus kami berseru. Dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur. Tubuh darah Tuhan Yesus adalah roti hidup yang turun dari sorga. Tuhan Yesus memberkati kami lebih dari roti mana, lebih dari jubah baru, lebih dari kasut baru. Tuhan Yesus gembala kami, takkan kekurangan kami. Tuhan Yesus yang mencukupkan segala yang kami perlukan. Tuhan Yesus yang memberkati kami. Tuhan Yesus yang menjadikan kami berhasil, beruntung, dan menjadi berkat Tuhan Yesus bagi banyak orang. Satu hari Tuhan Yesus datang kembali. Tuhan Yesus membawa kami, keluarga kami, masuk kerajaan sorga. Diam di rumah Tuhan Yesus sepanjang masa. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Inilah darah Tuhan Yesus, Juru Selamat kami.
Terima kasih Tuhan Yesus buat tubuh darah-Mu yang membawa kami punya hubungan yang erat. Tuhan Yesus di dalam kami, kami dalam Tuhan Yesus. Dan tidak ada yang bisa memisahkan kami dari kasih Tuhan Yesus Kristus Allah kami yang hidup. Tuhan Yesus juga memberkati setiap tetes minyak zaitun, minyak urapan ini. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Dan hanya oleh kuasa-Mu Tuhan. Dan sudut kebenaran firman-Mu Tuhan. Dan dengan iman yang tertuju kepada-Mu Tuhan Yesus. Di mana minyak urapan dioleskan, dicurahkan, diteteskan, diurapi. Berkat, mujizat, kemuliaan Tuhan Yesus dinyatakan. Dan Tuhan Yesus dipermuliakan. Dalam nama Tuhan Yesus Tuhan kami. Amin. Sebab Tuhan baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Mari kita angkat tangan kita dua-dua. Sebab Tuhan baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Janji Tuhan dalam Yesaya 58 ayat 11 ini digenapi terjadi dalam hidupmu di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan menuntunmu senantiasa. Tuhan memenuhimu bahkan di tengah kekeringan. Tuhan menjaga hidupmu dan keluargamu seperti taman yang diairi dengan baik. Dan kau akan menjadi mata air yang tidak pernah kering, tidak pernah habis. Anugerah yang sempurna. Kasih, damai sejahtera, sukacita, segala berkat terbaik dari Bapa di sorga di dalam Tuhan Yesus memenuhi hidupmu. Kasih karunia Tuhan Yesus menyertaimu. Roh Kudus menjagamu, menuntunmu, menolongmu, menguatkanmu sampai hari Tuhan Yesus datang kembali untuk memahkotai kita kekal di dalam kerajaan sorga. Dan setiap hari hidupmu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Allah yang hidup juga akan terjadi. Engkau akan terheran-heran, tercengang-cengang, terpesona. Engkau akan tinggal tenang sebab kebaikan, kasih setia Tuhan Yesus mengejarmu sepanjang umur hidupmu, setiap hari hidupmu. Di dalam nama Tuhan Yesus kita katakan amin. Shalom saudara, selamat hari Minggu. Aku